Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai host Adam Riyadi ingin membawakan podcast sekitar dunia industri. Saya menjalankan podcast ini untuk menjalankan tugas kuliah media sosial. Di sini ada narasumber kita. Perkenalkan siapa mas? Namanya mas? Raffi. Oh, Raffi. Oke, untuk selanjutnya kita akan memulai podcast yang bertujuan dengan industri ini. Mas Raffi, Ya. kalau boleh tahu sebelumnya itu sekolahnya SMA atau SMK? Saya kebetulan dulu SMK 3 tahun. SMA. Ya. 3 tahun emang sih mas, 3 tahun SMK. Benar. Untuk SMK jurusan apa? Saya kebetulan SMK ngambilnya jurusan listrik. Oh berarti listrik. Iya, listrik. Apakah di SMK itu waktu itu menjalankan PKL? Oh, kebetulan pernah waktu di kelas 3 kebetulan PKL-nya. Oke. Kalau boleh tahu di perusahaan apa PKL? Saya itu PKL di PT Yisen di daerah Jawa BK 2. Berarti nggak terlalu jauh lah ya. Ya, gitu jauh. Untuk perusahaan tersebut memproduksi apa kalau boleh tahu itu? Seingat saya sih perusahaan itu memproduksi part-part motor seperti Suzuki, Yamaha, dan vendor lainnya gitu. Berarti kayak dari apa Yamaha, Suzuki berarti ngambil dari situ-situ semua. Ya, betul. Berapa lama itu mas kalau boleh tahu untuk Saya PKL sih sekitar 3 bulan. 3 bulan? Iya, 3 bulanan. Berarti abis PKL udah nggak ada PKL ke tempat-tempat lain atau cuma di situ doang? Oh iya, kebetulan dulu tuh waktu saya kelar PKL langsung disambut sama lulus. Soalnya kan kelas 3 tuh. Berarti langsung abis Lulusan. PKL lulus. Kelulusan dulu. Habis kelulusan udah baru tuh. Berarti abis lulus sekolah langsung nyari kerja atau sempat gimana dulu? Ya, kebetulan saya sih kalau habis lulus sekolah ini nganggur dulu hampir mau sebulan. Saya baru tuh nyoba-nyoba ngelamar ke beberapa PT yang akhirnya ada satu PT yang nerima saya di daerah Cibitung sana. Saya lupa sih nama PT-nya. Berapa bulan jarak dari nganggur ke dapat kerjaan itu? Sekitar 1 bulan kurang lah. 1 bulan kurang. Ya, 1 bulan kurang seminggu lah. Berarti untuk nama PT itu lupa berarti ya? Ya, Cina soalnya. Oh Cina. Ah, Berarti PT itu memproduksi apa yang pas itu kerja di situ? seingat saya itu produksi plastik, Mas. Oh plastik. Ya, Berapa lama mas kalau boleh tahu mas kerja di situ? sekitar 2 bulan. 2 bulan. Karena saya kurang itulah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Di sini apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar kata dunia industri? Ya pasti orang-orang kalau misalkan ditanya industri juga pasti kaget ya kan. Dunia kerja tuh gimana kan caranya. Ya kalau saya pribadi ngedengar industri ya gimana ya? Takut gak takut. Soalnya takut gak masuk tuh gitu kan. Berarti kalau misalnya kita balik lagi deh ke yang ke perusahaan tadi dulu. Kalau boleh tahu suka dan dukanya apa tuh kalau di perusahaan tersebut? Ya suka dan dukanya mungkin dipandang sebelah mata kali ya sama karyawan lainnya gitu. Terus kayak masih kayak masih dianggap remeh gitu. Iya masih dianggap sepele benar-benar sama karyawan yang lebih tua lah gitu. Berarti kalau di perusahaan tersebut apakah dikasih fasilitas apa aja? Ya dikasih politik. Saya pribadi enggak, soalnya jarak tempuh ke sana lumayan dekat gitu. Berarti naik motor sendiri Iya sana. naik motor ke sana. Kalau untuk kayak ada uang makan per hari atau gimana atau langsung ke gaji pokok? Langsung ke gaji pokok aja. Berarti Uang makan dapat tapi makan juga dapat. Gitu. Jadi di satu. berarti fasilitasnya berkata dapat makan lah di Iya tempat itu itu. benar. Kalau boleh tahu menurut Mas apa saja keterampilan yang paling penting yang kita harus miliki untuk menjalankan di dunia industri itu? Menurut saya pribadi kalau keterampilan paling penting itu tepat waktu sih Mas. Karena keterampilan kan tepat waktu kan salah satu keterampilan tuh ya. Ya. Nah kalau telat aja kalau di industri itu ya bahaya lah Mas gitu. Berarti berkata tuh kita harus disiplin lah ya Mas ya. Ya betul disiplin. Berarti kayak misalnya yang keterampilan keterampilan khusus gitu kayak mampu mengerjakan ini, mampu mengerjakan itu, apakah itu termasuk ke dalam perusahaan tersebut apa gimana? Saya pribadi mungkin enggak sih Mas. Karena dalam industri itu kita semua bakal diajarin bareng. Berarti kayak berkelompok gitu lah ya, bukan kayak keterampilan individual gitu ya. Ya betul gitu.
Kalau untuk perbedaan terbesar antara dunia pendidikan dan dunia industri, menurut Mas gimana? Kalau dunia pendidikan mungkin materi saja kan. Kalau dunia industri itu langsung ke praktek, ya kan. Kalau di dunia pendidikan mungkin materi sebatas prakteknya 1-2 kan, sedikit. Kalau di dunia industri itu full time langsung praktek. Jadi kita kalau langsung terjun ke dunia industri agak kaget kalau nggak dibarengi sama pendidikan juga. Betul, berarti kayak materi itu tuh benar-benar perlu di tahap-tahap awal untuk masuk ke dunia industri ya. Ya betul. Bagaimana seharusnya seorang mempersiapkan diri secara mental dan fisik sebelum memasuki dunia kerja? Kalau mental dan fisik itu menurut saya ntar bakal diuji kalau kita sebelum masuk PT, kayak contoh tes PT ya. Kan ntar bakal ada tes kayak pelatihan fisik tuh di situ. Ya, Ntar yang fisik kita bakal bener-bener diuji tuh di situ. Kayak contoh lari mungkin, push up tuh pasti bakal dites. Berarti sehabis di perusahaan apa tadi yang Cina itu, apakah ngelanjut ke perusahaan lain atau gimana Mas? Lanjut. Di perusahaan apa kalau boleh tahu? Saya dulu ngelamar di PT Excel. PT Excel itu memproduksi apa? Pelek ban. Pelek ban. Ya. Kalau untuk kayak apakah Mas tahu kayak konsumennya itu dari PT-PT apa? Sama sih kalau PT-PT vendornya itu kayak Suzuki yang kayak gitu. Berarti kayak nggak jauh beda sama yang sebelumnya. Benar. Kalau masih di dunia otomotif nggak jauh beda sama vendor-vendor itu juga ya? Betul. Nah mungkin PT-PT itu yang sudah besar namanya gitu. Berapa lama Mas itu di PT yang kedua itu? Ya kebetulan saya di Excel cuman gak nyampe seminggu Mas, soalnya orang tua nggak merestui. Begitu. Kurang cocok juga lah Ya gitu. kurang cocok. Berarti bis di PT Excel itu apakah ada ke PT-PT lagi atau gimana? Ada di PT Itron, Meko Indo. Berarti udah 3 PT nih jalannya nih. Oh, itu di daerah mana Mas kalau itu? Kalau di Itron di Hyundai, di Egypt. Egypt. Lumayan dekat juga sih dari sini. Deket kok PT Schneider kalau tahu. Berarti Egypt mah lurus lah ibarat kata Ya lah. betul ya Egypt. Cuman kayak macet-macetnya itu yang harus kita Itu yang nggak enak hindari itu. ya untuk saya tahu untuk Bupati yang terbaru Bekasi boleh untuk jalan-jalan transportasi daerah Serang Cibarusah ini untuk diperlancar lah. Kita selip-selipin dikit. Boleh. Masih lanjut. Berarti PT itu memproduksi apa tuh yang PT Itron tadi tuh? Oh PT Itron, kebetulan di PT Itron itu memproduksi kayak saklar meter lampu, kayak stop kontaknya. Oh berarti berbanding jauh nih dari otomotif ke listrik nih. Ya. Tapi saya di otomotif listrik ini bagiannya saya tetap di operator produksi gitu. Berarti kan SMA tadi di bagian kelistrikan. Iya. PKL di otomotif. Kerja di otomotif, balik lagi ke dunia listrik. Iya, wah, gitu. Mantap juga ya perjalanannya berarti. Berat lah Mas gitu. Berapa bulan itu Mas yang di PT Itron itu? Saya jalan 2 bulan, udah jalan 3 bulan. 3 bulan. Ke 4 bulan ini saya di off. Berarti untuk fasilitasnya apa aja kalau boleh tahu di situ? Di situ kebetulan kalau misalkan orangnya jauh ada mes. Oh, ada penjemputan juga kalau arah jalan Serang Cibarusah. Tapi kan saya di perumahan nih, jadi saya deket, jadi pakai motor. Oh, berarti misal kayak buat orang-orang perantau itu disediain mes. Iya, disediain mes. Berarti kayak buat orang-orang ibarat kata warga-warga sini bisa naik motor lah. Iya, bisa kan udah pada tahu jalan tikus tuh. Biar cepet lah. Kalau untuk kayak dapat makan nggak kayak di perusahaan tersebut? Kebetulan di PT Itron tuh dapat sehari 2 kali. Mantep itu. Siang sama sore. Jarang itu yang kayak gitu tuh. Jarang. Yang bisa 2 kali dapat ibarat konsumsinya lah. Iya. Abis itu di Itron apa ada lagi atau gimana? Belum sih. Belum. Karena Berarti kemarin pertanggal 3 Desember itu saya di off gitu. oh baru berarti itu. Iya baru. Semoga nanti cepat lagi lah bisa melanjutkan petualangan selanjutnya. Masih panjang kok Mas. Iya betul, malah masih muda kan. Iya kan masih muda. Oke Mas, kalau boleh tahu tantangan apa sih yang terbesar untuk menghadap ke dunia industri tersebut? Ya mungkin tantangan terbesar menurut saya itu kalau ke dunia industri itu teman sendiri. Karena kan contoh perusahaan butuh 2-3 karyawan ya. Dia ada yang menyalonkan sekitar 200 tuh. Contoh kan banyak ya perusahaan yang seperti itu. Nah mungkin itu sih tantangan terbesar. Jadi peluang kita untuk masuk ke PT itu tuh sedikit begitu. Berarti kalau kayak sebisa mungkin misalnya kita ngelamar ke PT-PT tersebut dan bersama teman lah ibaratnya begitu atau ya, gimana? Boleh aja, tapi kan kalau misalkan butuhnya sedikit, takutnya kita nggak masuk, temannya nggak masuk. Pesaing mau menambah gitu. Nah kan? itu dia maksudnya. Berarti itu tantangan terbesar paling itu sih. Iya benar. Kayak untuk bersaingnya itu keras ibarat kata lah ya.
Apalagi kayak tahun ke tahun kan banyak yang kayak lulusan baru yang masih mencari kerja. Berarti kayak misalnya kita nggak secepat mungkin untuk melamar ke kerjaan, malah makin banyak pesaing-pesaing ya Mas ya. Nah itu juga yang menghambat suatu kayak orang mencari kerja. Kalau dia kelamaan nyari kerja bakal duluan sama yang baru lulus gitu. Berarti kayak ibaratnya tuh kayak harus berrajin lah, kayak ngirim-ngirim lamaran gitu. ke PT. Semakin rajin kita ngirim sih ya, kenapa enggak sih PT gitu kan? Betul. Kayak kemungkinan juga semakin besar untuk mendapatkan. Kemungkinan masuknya. Mas, biar kita tetap produktif dan termotivasi di tempat kerja, terutama dalam lingkungan yang penuh tekanan. Tipsnya mungkin begini aja ya. Kalau orang lain ngomong apa tentang kejelekan kita atau yang membuat kita itu berhenti gitu di pekerjaan, mungkin itu diabaikan aja perkataan begitu. Lebih baik kita fokus ke diri kita biar lebih maju aja intinya. Kalau orang lain ngomong kita nggak usah dengerin gitu. Berarti balik kata kayak di dunia pekerjaan itu kayak banyak yang saling saling singgol-singgolan lah. Ya banyak hasutan lah gitu. Kayak bisa loh, yang pokoknya yang gampang terhasut bakal terhengkang gitu. Ya bakal jatuh gitu. Ayo Mas, minum dulu Mas, ini kopi-kopinya Mas. Iya, saya minum dulu ya Mas. Yes. Oke, siap. Makasih. Masih ada nih Mas yang ingin saya pertanyakan tentang dunia industri ini. Kalau boleh tahu, bagaimana cara mengatasi rasa cemas atau takut gagal ketika pertama kali bekerja di industri yang kompetitif? Mungkin sebagian orang kalau misalkan mendengar kata industri itu pasti takutnya gagal, takut gak lolos, takut gak berhasil gitu kan. Tapi baik lagi kalau misalkan dianya berani atau berani mencoba lah istilahnya gitu kan. Kenapa enggak gitu, pasti bakal berhasil gitu. Berarti kayak ibaratnya dulu kita percaya diri dulu aja lah. Misalnya kayak kita mau ngelamar ke PT ini, jangan takut gagal dulu. Ya, yang penting kita berusaha ngirim-ngirim lamaran-lamaran, berusaha ngirim-ngirim ke PT-PT lain. Berarti kita harus ibaratnya tuh jangan pantang menyerah lah. Ya. Kalau untuk keterampilan atau soft skill yang sering dianggap remeh namun sangat penting sukses di dunia industri apa Mas? Soft skill ya mungkin ini sopan sama tutur katanya dijaga, itu yang paling penting sih menurut saya. Karena orang-orang industri juga kadang tidak memperhatikan, namun kalau kita berbuat salah dia bakal langsung melapor ke yang atas gitu. Berarti kayak 1000 kebaikan akan salah dengan satu kesalahan. Ya itu bener banget. Kayak misalnya ibaratnya kayak adab itu tuh benar-benar diperlukan lah. Ya benar. Karena di dunia industri juga kalau misalkan punya kemampuan yang tinggi dalam hal industri bakal kalah kalau misalkan dia punya kesalahan yang buruk. Jadi kayak misalnya kita udah kerja keras lah, udah berbagai nge-backup banyak pekerjaan, kalau tetap ada satu kesalahan pasti itu bakal diungkit terus. Iya, bakal diungkit gitu. Saya ingin bertanya lagi nih Mas. Apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa atau fresh graduate yang untuk mendapatkan pengalaman kerja yang relevan? Untuk pengalaman yang relevan ya, mungkin menurut saya waktu dia sekolah ini pasti di setiap sekolah mempunyai beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan sekolah ini. Nah, pasti tuh di situ ada kelasnya mengajar antar karyawan perusahaan dengan mahasiswa. Nah, ntar tuh bakal ada pelatihan di situ di mana bakal mendapatkan sertifikat. Berarti kayak sertifikat itu tuh untuk bisa berkata kayak batu loncatan, nilai plus juga untuk gitu. melamar ke pekerjaan tersebut. Iya benar. Ini saya waktu itu pernah ngebaca kayak di surat lamaran kerja gitu kan, kayak minimal pengalaman 1 tahun di bidang tersebut. Lah kita sementara misalnya kayak orang-orang fresh graduate, kalau belum punya pengalaman tersebut apakah masih bisa untuk berpeluang masuk ke tempat yang di brosur pengalaman kerja tersebut dikasih catatan begitu? Menurut saya gini, kalau misalkan ada kata 1 tahun pengalaman itu tuh cuman formalitas. Karena di dunia kerja nyatanya kita semua tuh belajar bareng-bareng. Udah terjun nggak mungkin kita sendirian, pasti banyak yang nge-backup juga gitu. Berarti kayak mungkin banyak kayak orang-orang yang fresh graduate yang misalnya baca kayak tulisan itu kayak pasti langsung pesimis kayak itu dia. Kayak ini saya belum punya pengalaman apa-apa tapi udah disuruh nyantumin pengalaman. Berarti kayak
itu juga kayak apa ya berkata kayak hambatan lah ya. Nah, itu hambatan, salah satu hambatan buat yang fresh graduate ini masuk ke dunia kerja gitu. Berarti kayak ibaratnya kayak apa namanya? Formalitas Iya, di formalitas. perusahaan tersebut. Benar-benar gitu. Oke Mas, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya mengisi acara podcast ini. Terima kasih juga udah bisa saling sharing lah tentang dunia industri tersebut, karena apa ya berkata dunia industri ini sangat perlu lah bagi orang yang fresh graduate, bagi mahasiswa nanti yang setelah lulus ya ingin terjun ke dunia industri. Semoga kedepannya Mas bisa melanjutkan petualangan yang lebih baik lagi. Amin. Oke, cukup sekian dari saya host Adam Riyadi, izin undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur perilaku saya yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.